disiapkan kepada keluarga yang lain untuk dapat mengisi tempat yang telah disiapkan. Kami mohon kerjasama kepada seluruh rombongan untuk dapat menempati tempat yang telah disiapkan. Kami mohon untuk duduk terlebih dahulu. Dan juga Bapak Ibu yang sama kami hormati, tentunya kami mengundang untuk hadir bersama di area prosesi akad nikah. Kami mengundang untuk hadir, mohon berkenan kepada wali nikah dari sang calon mempelai wanita Bapak Haji Fahrudin bin Ule untuk mengambil tempat. Kami persilahkan. Sekali lagi Bapak Ibu yang sama kami hormati yang masih berdiri, kami persilakan untuk duduk terlebih dahulu. Kami mohon tidak ada yang berdiri sehingga acara ini dapat berlangsung secara hikmah dan lancar. Kami mohon dengan hormat sekali lagi kepada Bapak Ibu tamu undangan yang sama kami hormati. Kami mohon untuk tidak ada keluarga tamu undangan yang berdiri. Kami mohon dengan hormat untuk duduk terlebih dahulu. Mohon kerjasama Bapak dan Ibu. Dan tentunya sepanjang acara ini berlangsung, kami mohon dengan hormat kepada Bapak dan Ibu yang membawa telepon genggam untuk dapat menonaktifkan atau mensilenkan nada dari handphone sehingga tidak mengganggu jalannya acara kita pada pagi hari ini. Dan yang kedua, kami mohon dengan hormat kepada Bapak dan Ibu, sesaat setelah sang calon mempelai pria Taufik Tahir SE mengucapkan ijab kabul, kami mohon dengan hormat kepada Bapak dan Ibu untuk tidak berteriak dan bertepuk tangan, melainkan bersama kita berdoa sembari mengucapkan hamdalah sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mohon berkenan pula untuk hadir bersama di tengah-tengah kita mengambil tempat sebagai saksi dari calon mempelai wanita. Kami mengundang Bapak Dr. Andes Haji Edi Kosasi Parawansa MSD Sawi. Kami persilahkan. Selanjutnya kami mengundang juga penghulu dari Kecamatan Tamalate, dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate. Kami mohon kesediaan untuk hadir Bapak Ustaz Muhyiddin Ali MA. Alhamdulillah telah hadir. Bagian akan mulai seluruhkan acara kita pada pagi yang berbahagia ini. Sesaat lagi kalimat suci akan terucap dari bibir sang calon mempelai pria Taufik Tahir SE yang merupakan putra kebanggaan dari almarhum Bapak Haji Tahir Damin dan almarhumah Ibu Hajah Husnia Samsu yang hari ini akan menikahi gadis pilihan hatinya yang bernama Adistianti Bahrum SH yang merupakan putri tercinta dari Bapak almarhum Haji Bahrum Balanrei dan Ibu Hajah Albida Taha. Telah lama tikar terbentang untuk duduk tamu yang agung. Kami sambut tamu yang datang dengan salam dan santun. Kue lapis di atas talam, talamnya indah berlapis berlian. Izinkan kami mengucapkan salam kepada seluruh keluarga dan hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat keluarga bahagia, keluarga besar Bapak Haji almarhum Bapak Haji Tahir Damin dan almarhumah Ibu Hajah Husnia Samsu yang sama kami hormati, keluarga bahagia, keluarga besar
Bapak Almarhum Haji Bahru Palanrei dan Ibu Hajah Abidah Taha, dan yang kami hormati para tokoh agama, tokoh masyarakat, wabil khusus kedua calon mempelai, tamu undangan dan hadirin yang sabar kami hormati. Puji serta syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan keberkahan, rahmat dan hidayahnya pada hari yang berbahagia ini. Kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan dan juga nikmat iman untuk meringankan langkah dan hadir bersama dalam sebuah momen bersejarah dalam prosesi akad nikah. Salawat dan taslim tercurah atas junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ialah Nabi membawa uswatun hasanah, seorang kepala keluarga yang penuh cinta, panglima perang yang paling handal, dan tentunya seorang guru yang patut kita teladani hingga akhir zaman nanti. Dan semoga kita yang hadir pada hari ini insya Allah mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang sabar kami hormati, di perkara mulai di dia bajika nampari jama marainya. Awalilah semua dengan niat yang baik sebelum melaksanakan pekerjaan lainnya. أوصيكم وإياي بتقوى الله وتعظيم لعلكم تفلحون. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai Taufik bin Haji Tahir Dami, saya nikahkan dan kawinkan engkau dengan perempuan Adistiani Bahrun binti Haji Bahrun Palanrei yang walinya mewakilkan kepada saya dengan mahar 88 rial, 11,079 gram logam mulia, 1 setel perhiasan emas berlian, dan seperangkat alat sholat dibayar tunai karena Allah. Saya terima nikah dan kawinnya Adistiani Bahrun binti Haji Bahrun Palanrei dengan mahar 88 real, 11,079 gram logam mulia, 1 setel perhiasan emas berlian, dan seperangkat alat sholat tunai karena Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat, wa taqdi lana biha min jami'il hajat, wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at, wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat, وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم ألف بينهما، اللهم ألف بينهما بالمودة يا أرحم الراحمين. اللهم ألف بينهما كما ألفت بين آدم وحواء، وألف بينهما كما ألفت بين النبي محمد صلى الله عليه وسلم وخديجة الكبرى، وألف بينهما كما ألفت بين الماء والدين. اللهم اجمع بينهما في سعادة ورخاء. اللهم ارزقهما ذرية صالحة قرة أعين لهما وللإسلام وللناس أجمعين. بارك الله لك وبارك عليك واجمع بينكما في خير. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. يا Alhamdulillahirrahmanirrahim. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair. At-Tawah. Prosesi ini
merupakan prosesi rangkaian pernikahan dalam suku Bugis Makassar, di mana prosesi ini mempertemukan kedua mempelai untuk pertama kalinya, di mana nantinya pada pertemuan ini sang mempelai pria akan menyentuh pertama kalinya sang mempelai wanita, di mana setiap sentuhan mengandung makna masing-masing. Dimulai dengan menyentuh talinya sebagai simbol bahwa sang istri akan mengenal apa kata suami. Kemudian menyentuh kerongkongan sang istri, di mana sang suami akan menjamin rezeki yang halal dan berkah untuk keluarganya. Kemudian kedua mempelai akan saling menyentuh pundak kanan dan pundak kiri, menyimbolkan bahwa kedua mempelai siap bahu-membahu membangun kehidupan berumah tangga. Yang terakhir, menyentuh bagian dada istri sebagai simbol kesuburan. Doa semoga nantinya kedua mempelai mendapatkan keturunan yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Menuju ke tempat prosesi Mopa Sikarawa. Maka kata Nabi, bukti imanmu, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman di antara kalian hingga dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Senang dengan kesenangan orang lain, susah dengan kesusahan orang lain. Karena kedua mempelai dan seluruh keluarga besarnya berbahagia, maka kita pun berbahagia. Dalam Al-Quran Allah katakan, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Bagian dari tanda-tanda kebesaran Allah, Allah jadikan pasanganmu dari jenismu sendiri. Jenismu sendiri itu manusia, ada laki-laki, ada perempuan. Karena ada pernikahan yang unik di Eropa, ada orang yang menikah dengan anjingnya, ada yang menikah dengan kucingnya, bahkan ada yang menikahi kursinya. Kita protes dia, ini kan pernikahan yang tidak dibolehkan. Apa kata mereka? Siapa yang mau menikah? Saya apa Anda? Yang benar dalam agama kita, manusia ada laki-laki, ada perempuan. Wa min ayatihi, ternyata pasangan kita itu bagian daripada tanda-tanda kebesaran Allah. Ini bukan kata saya, Al-Quran. Ada ayat dalam surah Al-Fatihah yang biasa kita baca, ada ayat dalam surah Al-Waqi'ah, ada ayat dalam surah Ar-Rahman. Tapi ada ayat-ayat Allah yang terkadang manusia tidak sadari, padahal begitu dekat dalam kehidupannya. Siapa mereka? Itulah pasangan kita. Jika seorang suami mengatakan istrinya adalah ayat-ayat Allah, begitu juga istri mengatakan suaminya ayat-ayat Allah, maka tidak ada KDRT, tidak ada yang saling mencaci, memaki, bahkan sampai memukul. Karena pada saat mereka mau menghina, memukul pasangannya, yang dia hinakan adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Lalu apa fungsi ayat tersebut? Litaskunu, memberikan ketenangan. Maka di awalnya mungkin tadi akad nikah dibacakan ayat-ayat Allah, maka kita pun tenang mendengarkan. Selama ini saudara Upik ya dan saudari Adis, kalau lagi galau hatinya mencari ketenangan, mungkin ada yang ke Malino, mungkin ada yang ke luar kota. Ini contoh. Tapi kalau pulang ke rumahnya, dia perhatikan dinding-dinding kamarnya masih ada yang belum tenang, apa batinnya, maka Allah jadikan pasanganmu sebagai ketenangan. Makanya saya pesan kepada anak-anak muda yang belum menikah, kalau mau kita tenang seperti mereka berdua, menikah ki. Bagi yang sudah menikah tapi belum juga tenang, bersyukur ki, jangan ditambah lagi. Kemudian apa lagi? Wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Allah jadikan mawaddah. Mawaddah itu lebih kepada penampilan. Bohong laki-laki ketika menikahi perempuan dengan mengatakan ku nikahi apa adanya. Pasti ada yang menarik sama Ananda Adis, kan begitu. Agama kita, Nabi tidak pernah melarang nikahi karena cantik, silahkan. Engkau menikah karena turunannya, silahkan. Engkau nikahi seorang wanita karena hartanya, silahkan. Tapi ada yang ditunjukkan oleh Nabi, lihat akhlak dan pribadinya. Ini penting. Kenapa? Agama dan akhlaknya. Kalau Anda menikahi seorang wanita karena cantiknya, hilang cantiknya, maka hilang juga cintamu. Karena hartanya, bermasalah hartanya, habis hartanya, mulai juga habis cintamu. Kalau tentang turunan, bermasalah turunannya, bermasalah juga cintamu. Jika engkau nikahi seorang wanita karena agamanya, semuanya kelihatan indah. Saudara Ufi,
Wanita itu ibarat bunga mekar wangi kuning dan layu. Cuman satu bunga yang tidak bisa layu, bunga plastik. Makanya banyak laki-laki tidak mau kelihatan layu istrinya, tambahkan plastik di hidungnya istri. Pipinya juga nasuntik plastik, dagunya juga natambah sedikit plastik. Keluar ke jalan raya di Veterani, ada orang demo bakar-bakar ban melelitrongi karena semuanya plastik. Mawaddah inilah yang terkadang sulit dipertahankan. Awal-awal pernikahan kemana-mana pakaiannya warnanya sama, apalagi kalau warnanya sama pakaian novel ya apa kan? Tertulis di punggung belakangnya I love you. Masya Allah. Sekalinya sudah bertahun-tahun pernikahannya, sudah tidak mau sama warna baju pakaiannya, seharusnya sama tetap warnanya, tulisannya yang dirubah, sudah tua kan begitu. Awal-awal pernikahan kemana-mana berpegangan tangan. Coba pegang tangan dulu istri kita. Berubah namun berpegangan tangan suami istri, maka di sela-sela jari berguguran dosa-dosanya. Makanya saya kalau jalan-jalan ke mall selalu pegang tangannya istriku. Apalagi kalau kulit toko tas sepatu, cepatnya aku ambil tangannya. Karena kalau masuk tapi jangan pelit sama istri. Ada orang pelit sama istrinya, tapi istrinya orang atraktif terus. Ini penting. Dan jangan ketika istri minta dibelikan, Pak, mau sekali kak beli tas. Pantang seorang laki-laki mengatakan tidak ada, mau milih apa? Itu bukan bahasa laki-laki. Belum, sabar, kena ada itu rezekinya. Kalau kapan Anda mengatakan tidak ada, mau milih apa? Maka diputus rezekimu pada hari itu. Kemudian selain daripada mawaddah warahmah, berlaku warahmah ketika Anda tadi mengatakan kuterima nikahnya fulana binti fulan. Kalau mawaddah lebih kepada penampilan, sedangkan warahmah lebih menutupi kekurangan, karena sudah bagi menikah baru kelihatan kurang-kurangnya. Maka kata Allah, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Istriku, saya suamimu adalah pakaianmu dan engkau pakaianku. Apa fungsi pakaian? Kenapa hari ini kita kelihatan cantik dan gagah-gagah? Tidak tahu, mungkin di punggung belakang tak ada cacat. Kenapa kita tidak malu? Karena semua cacat-cacat kita, semua kekurangan kita, semua aib kita ditutup sama pakaian, sehingga yang kelihatan adalah yang cantik dan gagahnya. Maka jadilah pakaian untuk pasanganmu. Jangan pernah engkau ceritakan keburukannya kepada siapapun, karena itu adalah aibnya. Kemudian kalau sudah kita menikah, banyak yang berubah. Yang pertama berubah adalah ibadah. Salat sunnah 2 rakaat orang yang sudah menikah jauh lebih baik daripada 70 rakaat orang yang belum menikah. Apalagi yang berubah kalau sudah menikah, orang tua. Tadi malam orang tua tak masih 2, sekarang jadi 4 orang tua, karena orang tuanya suami, orang tuanya istri. 2 saja orang tua yang doakan berkahnya luar biasa, apalagi genap 4 orang tua. Apalagi yang berubah ketika sudah menikah, panggilan. Bisik-bisik memang mau panggil apa nanti? Kan masa sudah menikah tetap panggilannya Upik, pasti ada panggilan yang Nabi memanggil istrinya begitu santun, ya Humairah, karena istrinya Nabi itu agak merah-merah pipinya, jadi artinya ya Humairah. Karena aku perhatikan juga istri kita agak merah-merah pipinya, bolehlah kita panggil ya Humairah. Ada anak muda, Ustaz, istriku saya hitam manis, jadi apa panggilannya? Manggil ya Hajaratul Aswad, hitam manis gitu. Ustaz, kalau bola-bola di matanya, panggil ya Ainun Sifana. Bisa nama aku panggil saya bola. Itu namanya menghina. Bugis Makassar ada Andi, ada Puang, ada Betah. Kalau Makassar ada Pak Dainganna, den kanan, den kiri, den rate, den rawa, den bau, den boto. Tidak ada boto ya. Kalau tidak ada Pak Daingannya, panggil dengan kasih sayang, yang say, hani, kan, bebek. Nabi bilang tuh suaminya mami, keluar Tommy buru-buru istrinya, iya pipa leken kapan, papi. Masa nakalin anak-anak ABG sekarang panggilannya papa bunda, umi abi, padahal belum berseragam, masih seragam SMP. La haula wala quwwata. Ustaz, di daerahku atau di keluargaku tidak pernah panggil begitu. Panggil dengan nama anak nanti kalau ada anak ta. Saudara Ufik, anak keberapa? 4. Saudari Adis, kedua. Siapa anak pertama dalam keluarga tak namanya? Panggilannya Isdah. Maka biasa dipanggil ibu tak. Mana mamanya Isdah? Kan? Mana bapak? Itu contoh dari Nabi. Nabi anak pertamanya Qasim, maka Nabi biasa dipanggil ya Abul Qasim. Itu anak pertama. Anak itu tidak ada mamanya, tidak ada bapak.
Kan di pertama dipanggil, oh bapak Naninso, kan ya mama namolto, Ustaz, anakku saya namanya Gogoso, panggil bagaimana bapak Nagogoso, ikan contoh anak pertama. Kemudian tapi ini yang terakhir, istri itu bukan hak milik. Ini untuk seluruh suami yang hadir. Ternyata istri itu bukan hak milik, tapi hak janji sama Allah. Kalau hak milik mau digadaikan, mau dibanting, mau urus anda. Tapi kan hak janji, ada perjanjian kita sama Allah dalam ijab kabul. Siga taklik itu perjanjian. Maka berikan 5 haknya perempuan. Apa haknya? Makan, pakaian, tempat tinggal, perhatian, pendidikan. Makannya seorang wanita 3 kali sehari. Di luar cemilan. Gak tahu cemilannya, saudari ya. Sahabat lebih maju cemilannya daripada makanan. Oh suka mengunyah nih saya punya istri. Alhamdulillah berarti berkah itu. Kemudian pakaian, bahagianya anda karena istri tak menutup auratnya. La yadkhulul jannah dayyus, seorang suami tidak akan masuk surga sampai terbuka aurat pasangannya dan ditonton orang banyak orang. Tapi kalau saya punya istri malah bercadar di mata mami kelihatan. Aku bilang mentong sayang engkau di luar ke Arab-Araban tapi dalam kamar ke barat-baratan. Daripada Baik mengkori tua-tuan ampalang komporo dari sareko kabajikan baji nagai nabi dan pujian Allah Ta'ala.